Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah perkataan iman. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Seseorang yang mempunyai iman akan berpengaruh terhadap perkataannya. Bahkan perkataannya juga membuktikan imannya. Firman Tuhan dalam Amsal pasal ke-18 ayat ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan ini juga memberi pengertian kepada kita bahwa setiap perkataan kita memberi dampak bagi diri kita sendiri. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Apa yang kita katakan akan mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Dan apa yang kita perkatakan itulah yang akan terjadi. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Abraham. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang percaya. Abraham memiliki anak Ishak, yaitu anak perjanjian yang diterima oleh Abraham di usianya yang sudah tua. Tetapi datanglah firman Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham menerima perintah dari Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Padahal sebelumnya ia telah mendengar janji Tuhan bahwa Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Tetapi Abraham taat melakukan apa yang Allah perintahkan. Alkitab tidak mencatat Abraham mengeluh dan bersungut-sungut saat mendengar perintah itu. Tetapi justru Alkitab mencatat dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun memasang pelana keledainya, mempersiapkan semuanya, dan pergi bersama kedua bujangnya dan Ishak, anak yang dikasihinya. Abraham taat melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya karena iman. Hal ini terbukti dari perkataan Abraham. Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham memperkatakan perkataan iman. Abraham memperkatakan imannya, bahwa kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham, ia tengah menghadapi kenyataan yang pahit, bahwa ia harus mempersembahkan anak yang dikasihinya, anak yang sebentar lagi harus ia korbankan. Tetapi ia memiliki iman, ia percaya bahwa ia dan Ishak akan kembali kepada bujangnya. Ia tidak tahu bagaimana cara Allah menolongnya, tetapi ia percaya Allah sanggup membuat Ishak kembali. Bahkan saat sudah di atas gunung, Ishak pun bertanya kepada Abraham, di mana anak domba yang akan dikorbankan? Saudara, saat itu belum ada tanda-tanda mujizat, tetapi Abraham tetap memperkatakan imannya. Kejadian pasal ke-22 ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham memperkatakan iman bahwa Allah akan menyediakan anak domba. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat itu, Abraham belum melihat anak domba. Yang ia lihat adalah Ishak, anak yang ia kasihi, anak yang harus ia korbankan. Tetapi Abraham percaya Allah sanggup menyediakan anak domba. Abraham memperkatakan imannya. Abraham melihat dengan mata iman. Imannya dinyatakan dengan perkataan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Dia mengatakan kepada Ishak, Allah sendirilah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memperkatakan imannya dengan tidak ragu dan bimbang, maka terjadilah seperti yang dikatakannya. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14, dan Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Allah menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak. Allah melihat ketaatan Abraham, Allah melihat iman Abraham, Allah mendengar perkataan iman Abraham. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan imanmu, perkatakan kebenaran firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan, perkatakan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini akan memberi dampak baik bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Ada hubungan yang sangat erat antara iman dengan perkataan kita. Jika kita memiliki iman, maka perkataan kita yang kita ucapkan adalah perkataan iman. Jangan lagi ada kebimbangan keluar dari mulut kita. Jangan lagi ada kekhawatiran yang keluar dari mulut kita. Sebab perkataan yang kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Puji Tuhan, seperti Abraham yang memperkatakan kepada bujangnya, kami akan kembali. Tidak peduli apa yang akan terjadi di depan, tetapi Abraham percaya dia dan Ishak akan kembali kepada bujangnya. Di tengah situasi yang kita alami saat ini, pergumulan, masalah, kesulitan ekonomi, keuangan, sakit penyakit, mari perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan, aku sembuh, aku diberkati. Jangan kita membatasi Tuhan dengan masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai memperkatakan iman, kita memperkatakan firman Tuhan dengan yakin dan percaya tanpa bimbang, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami mau percaya akan setiap janji-janji-Mu. Kami mau mempercayai firman Tuhan, dan kami mulai belajar memperkatakan iman. Maka kami percaya janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman semua firman-Nya iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku melangkah teguh, oh dalam janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Nadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Oh, oh, oh.
Amin.